Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan jalan kebenaran kepada orang yang dikehendaki, membimbing orang yang taat atas iradatnya, menerima amal baik orang-orang yang bertakwa kepadanya, lalu meninggikan martabat sesuai ridhonya. Kami memujinya karena dia yang layak dipuji, disanjung dan disyukuri nikmatnya. Dialah pemilik anugerah karena dia adalah pemberi anugerah. Kami memujinya, kami mengungsi dari segala problema dan bencana. Dialah tempat berlindung dari segala penderitaan. Kami memujinya, memohon pertolongannya dan ampunannya. Kami beriman dan berserah diri kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kami dan perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang memberinya petunjuk. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Aku pun bersaksi Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, makhluk pilihannya dan kekasihnya, yang telah menunaikan amanat, menyampaikan misi, menasihati umat, dan berjuang di jalannya hingga akhir hayat. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya, keluarga dan sahabatnya, serta segenap orang yang memenuhi seruannya hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebaik-baik perkataan firman Allah, sebaik-baik petunjuk Rasulnya, seburuk-buruk urusan ibadah yang diada-adakan, setiap bid'ah tersesat dan setiap kesesatan di neraka. Hamba Allah, aku berpesan kepada diriku dan kalian semua agar bertakwa kepada Allah. Itulah pesan generasi dahulu dan kemudian. Sungguh kami telah pesankan kepada para ahli kitab sebelum kamu dan kepadamu pula, hendaklah bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin sekalian, beberapa hari yang lalu kita melepas bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang terkabul dan memperoleh kemenangan, meneguhkan hati kita pada pijakan jalan yang lurus, menolong kita untuk mematuhi perintahnya, dan memasukkan kita ke dalam rombongan orang-orang yang diridhoinya. Bulan Ramadan telah selesai. Seluruh siang beserta malamnya sepanjang musim curahan berkah anugerah telah berakhir, dan amal pun telah dilipat. Sungguh mujur nasib orang yang beruntung dan sungguh malang orang yang terhalang. Andaikan kita tahu, tentu kita mengucapkan selamat kepada siapa yang terkabul dan berbelasungkawa kepada siapa yang tertolak. Saudara-saudaraku, perbaruilah janji kepada Allah. Allah Maha dekat dan Maha mendengar, memperkenankan doa dan memenuhi kebutuhan di setiap waktu dan ruang. Perbendaraannya penuh, tidak akan habis. Kedua tangannya terbuka lebar. Kepadanya semua makhluk di langit dan di bumi memohon. Setiap hari dia mengatur urusan. Maha hidup, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kaum muslimin sekalian, ibadah itu berpengaruh positif pada perilaku pelakunya. Salat misalnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tanda terkabulnya suatu amal ialah adanya perubahan yang lebih baik pada perilaku. Betapa indahnya suatu kebajikan sesudah keburukan sehingga menghapus dosanya. Namun lebih indah kebajikan yang mengiringi kebajikan sebelumnya. Mohonlah kepada Allah agar bisa konsisten menjalankan ketaatan, dan berlindunglah kepadanya dari pembelotan hati dan kendurnya semangat yang sebelumnya telah berapi-api. Hamba Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Hamba Allah, mohonlah keteguhan hati untuk selalu taat kepada Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada di antara kamu seseorang yang melakukan perbuatan penghuni surga, hingga antara dirinya dan surga hanya tinggal satu hasta. Namun suratan takdir telah mendahulinya, lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka masuklah dia di neraka. Dan ada pula di antara kamu seorang yang melakukan perbuatan penghuni neraka hingga antara dirinya dan neraka tinggal satu hasta. Namun suratan takdir telah mendahulinya, lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka masuklah ia ke surga. Muttafaqun alaih.
Waspadailah wahai hamba Allah. Waspadailah kebangkrutan total. Berusahalah untuk terkabulnya amal. Hindarilah penyebab hilangnya pahala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang bangkrut di tengah kami ialah orang yang tidak punya dirham dan kekayaan. Maka Nabi menjelaskan, orang bangkrut dari kalangan umatku ialah orang yang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat, tetapi ia telah memaki si A, menuduh si B, memakan harta si C, mengalirkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A dilunasi dari pahala kebaikannya, dan si B dilunasi dari pahala kebaikannya. Jika pahala kebaikannya telah habis, sementara tanggungan belum terlunasi, maka dia dibebani dosa keburukan mereka, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Thauban radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku benar-benar mengetahui suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan amal kebaikan sebesar gunung Tihama yang putih, tetapi Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Thauban berkata, ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami gambaran mereka itu agar kami tidak termasuk mereka tanpa kami sadari. Beliau bersabda, ingatlah mereka adalah saudaramu dan dari kalanganmu sendiri. Mereka melakukan bagian dari ibadah malam seperti kamu pula, tetapi mereka adalah kaum yang apabila menyendiri mereka lalu melanggar larangan-larangan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin sekalian, jalan kebaikan sangat banyak. Adakah orang yang menempuhnya? Dan juga pintu-pintu kebaikan cukup banyak. Adakah orang yang memasukinya? Kebenaran terlihat demikian jelas, tidak tersesat kecuali orang yang sengsara. Maka manfaatkanlah jatah Anda, wahai hamba Allah, pada setiap jenis ibadah. Hai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu beruntung. Sabar dalam mempertahankan kelangsungan ibadah dan konsisten melakukannya merupakan ibadah paling agung, sekaligus bukti ketulusan hati dan terkabulnya ibadah seseorang. Amal ibadah yang paling dicintai Allah ialah yang berkesinambungan. Amal ibadah Rasulullah SAW pun berkesinambungan. Maka marilah kita tetap teguh dalam ketaatan, konsisten dalam kebajikan, dan terus menerus dalam beramal soleh. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan segala urusan kami yang sangat penting. Jadikanlah kehidupan ini tambahan bagi kami dalam hal kebaikan. Lindungilah kami dari segala kejahatan. Kami sampaikan pesanku ini kepada kalian. Mohonlah ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Puji syukur kepada Allah. Kami memujinya sebanyak anugerahnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul dan Nabi-Nya, hamba Allah. Semua bulan merupakan momen beribadah, meskipun keutamaan dan fungsinya berbeda dan berselisih. Usia manusia seluruhnya adalah peluang beramal dan berbuat kebajikan. Setiap orang mendapat kemudahan sesuai karakter dasarnya. Masing-masing berjuang untuk menjual jiwanya. Ada yang membebaskannya dan ada pula yang mencelakakannya. Kaum muslimin sekalian, pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik. Persembahkanlah suatu kebaikan untuk dirimu. Apapun kebaikan yang kamu lakukan akan kamu dapatkan di sisi Allah. Siapakah orang yang mau meminjami Allah suatu pinjaman yang baik, lalu Allah menggandakan ganti baginya sebanyak-banyaknya? Ketahuilah, puasa adalah tameng. Setiap amal anak cucu Adam menjadi miliknya kecuali puasa. Karena puasa itu milik Allah dan dialah yang menentukan balasannya. Maka jika kamu mampu, berpuasalah 6 hari bulan Syawal sebagai pengamalan sunnah dan tuntunan Nabi yang terpilih. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutinya dengan puasa 6 hari Syawal, maka itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Allah menjadikan satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. 1 bulan sama dengan 10 bulan. Dan 6 hari dilipatkan 10. Sama dengan 60 hari atau 2 bulan. Itulah setahun penuh. Maka janganlah seseorang kikir terhadap dirinya dengan puasa 6 hari.
Bisa jadi dirinya tercatat sebagai orang yang berpuasa sepanjang tahun. Tentu itu suatu keberuntungan. Maka perlu diwujudkan dengan penuh kesungguhan. Tidak masalah apakah berpuasa 6 hari berturut-turut atau secara terpisah. Hamba Allah, nikmat Allah pada kita tidak terhitung. Kemurahannya tidak terliput dengan bilangan dan angka. Sekecil apapun nikmat, kita tidak dapat membalas. Jika kamu menghitung jumlah nikmat Allah, tentu kamu tidak mampu mengalkulasinya. Maka marilah mensyukuri anugerah dan nikmatnya dengan mempergunakannya dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Andaikan seseorang menelungkupkan wajah semenjak dirinya lahir hingga hari kematiannya tekun dalam mencari ridho Allah, niscaya hal itu tidak dapat membalas salah satu nikmat Allah, dan pasti dirinya menganggapnya masih kurang di hari kiamat. Camkanlah hai hamba Allah bahwa tidak ada seseorang yang masuk surga hanya dengan amalnya, akan tetapi berkat kemurahan rahmat Allah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kamu yang terselamatkan oleh amal ibadahnya. Seseorang bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Jawab beliau, termasuk aku sendiri, kecuali jika Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya. Karena itu optimalkannya amalmu. Hadis riwayat Muslim. Janganlah ada yang terpedaya oleh amal ibadahnya. Janganlah ada yang merasa telah berjasa dengan ibadahnya. Janganlah ada yang menganggap telah banyak ibadahnya. Janganlah ada yang merasa bosan berbuat kebajikan karena tidak tahu apakah diterima ataukah tidak. Tidak ada seorang yang tahu nasibnya. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Pegang teguhlah agamamu. Gigitlah erat-erat sunnah nabimu. Damaikanlah persengketaan di antara kamu. Jagalah kesatuan bangsa dan negerimu. Jadilah kamu satu kekuatan menghadapi musuhmu. Dan mohonlah selalu kepada Allah pertolongan dan keteguhan hati. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Tolonglah hamba-hambamu yang bertauhid. Jadikanlah negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera, dan seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, perbaikilah seluruh kondisi kaum muslimin. Ya Allah, perbaikilah seluruh kondisi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya Allah, jagalah dan lindungilah Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah dan lindungilah Masjidil Aqsa. Dan juga tempat-tempat suci kaum muslimin. Ya Allah, lindungilah kami dan kaum muslimin dari tipu daya orang-orang yang merongrong agamamu, wahai Tuhan yang Maha Perkasa. Ya Allah, lindungilah dan bimbinglah raja dua kota suci ini dan putra mahkotanya, ya Allah. Untuk hal yang engkau ridhoi dan engkau cintai, ya Allah. Wahai Tuhan yang memperkenankan doa. Ya Allah, terimalah puasa kami, ibadah malam kami, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Wahai Tuhan yang memalingkan semua hati, palingkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Ya Allah, jagalah agama kami yang merupakan puncak dari kehidupan kami. Dan perbaikilah akhirat kami sebagai tempat tujuan kami, ya Allah. Jadikanlah hidup ini tambahan bagi kami, ya Allah, untuk segala kebaikan. Wahai Tuhan semesta alam, ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.